Shalom. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang hari ini perikop kita ada di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 19. Dalam bingkai tema Holy is He, Holy is the Lord. Mari bersama kita memperhatikan catatan ayat-ayat kita dan kita akan merenungkan bersama-sama. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kuduslah Dia, kuduslah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat lukisan, ini misalkan satu lukisan gambar yang kita lihat di layar ini, lukisan ini indah enggak Bapak Ibu? Cantik ya, indah, menarik. Oh belum keluar ya? Oh saya sendiri. Sorry, ngomong sendiri saya. Lukisannya belum keluar ya operator. Ya. Oh bisa lihat di belakang sana tuh, di layar itu. Ya, lukisannya zaman dulu saya SD ikut lomba lukis dan lain sebagainya. Yang lukis tuh biasanya mesti kayak gini nih, lukis pemandangan Bapak Ibu. Itu lukisan yang waktu itu dianggap ini lukisan yang indah begitu. Tapi bagaimana dengan lukisan yang ini Bapak Ibu? Wah, bagaimana dengan lukisan? Kalau Bapak Ibu dikasih lukisan aslinya, Bapak Ibu mau yang pemandangan ini atau lukisan satunya nih Bapak Ibu? Pemandangan. Padahal tahu enggak, lukisan yang satunya ini Bapak Ibu, ini harganya itu kalau dinilai rupiah itu hampir 1,5 triliun. Itu lukisannya Jian Michel siapa itu, bisa browsing lah itu saya juga browsing ini. Kita yang normal-normal saja tuh melihatnya yang indah itu adalah yang pemandangan kan gitu Bapak Ibu. Tapi di dalam perjalanan waktu bahwa standar yang indah itu, yang berharga itu menjadi sangat relatif. Menjadi berbeda. Bahkan semakin ada kebebasan berekspresi, kebebasan untuk menyatakan apa itu indah, apa itu yang baik itu berbeda-beda. Dalam waktu selanjutnya itu keindahan itu, lukisan itu tidak lagi perlu ada aturan-aturan itu. Kalau dulu kan ada aturannya, pakemnya gitu, mana yang indah, mana yang baik, menarik gitu. Kalau di zaman yang semakin postmodern itu semua itu bebas. Bahkan lukisan, kalau saya sendiri melihat lukisan yang satunya itu, waduh ini lukisan ini apa ya gitu. Kalau dipasang di ruang tamu mungkin malah tikus takut misalkan begitu ya. Tapi itulah bahwa lukisan yang seperti itu justru dianggap lukisan yang memiliki nilai seni yang luar biasa dan harganya itu tidak bisa dibayangkan. Dilelang itu 1,4 triliun Bapak Ibu. Bapak Ibu, inilah dunia kita.
Dunia di mana ada kebebasan, di dunia di mana ada ekspresi diri itu sangat dihargai. Dunia di dalam bingkai, kalau boleh dikatakan toleransi, kebebasan manusia, itu merambah kepada standar kekudusan yang berbeda di tengah-tengah dunia ini. Allah di dalam kekudusannya itu tergeser oleh cara pandang manusia dalam melihat hidup ini, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Ukurannya kekudusan itu ukuran dunia ini. Manusia selalu ada permisifnya. Permisif itu memaafkan diri sendiri. Manusia itu sering menjadi Mr. Condition. Orang yang selalu ada alasan-alasan, kondisi-kondisi tertentu untuk dimaklumi. Sehingga apa yang dia lakukan itu, yang dipandang itu salah, itu bisa jadi benar. Memang inilah yang terjadi. Memaklumi diri dan mencari banyak alasan untuk tetap dilihat baik. Diterima. Benar. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Itu kita, enggak terkecuali saya Bapak Ibu. 3 Kamis yang lalu, enggak salah ya, 2 Kamis atau 3 Kamis yang lalu, saya ini di jadwal malam pembinaan iman tuh lupa Bapak Ibu. Malam pembinaan iman saya lali lupa. Enggak aware itu, saya terima jadwal untuk jadi pembicara di persekutuan di kampung Inggris. Jadi gitu. Jadi sudah di sana, jam 6:30 kurang atau jam berapa itu ya, ada telepon, tak lihat Juanto ai. Oh, ini hari apa? Hari Kamis. Wah ini apa ya gitu, pasti ada sesuatu ini. Waktu saya angkat, saya keluar dari persekutuan itu, saya keluarkan masih nyanyi-nyanyi, saya keluar gitu, saya angkat telepon gini. Ya Juanto, ada apa Juanto? Loh, Kak Tanto sampai mana? Waduh, ciloko gitu. Kak Tanto sampai mana? Loh, aku di ini sebentar lagi mau khotbah persekutuan kampung Inggris loh. Kak Tanto jadwalnya di sini loh. Waduh. Gimana? Mohon dibantu piye caranya gitu ya. Ya wis nanti tak aturi ada PA diskusi seperti itu ya. Dan enggak berselang setelah itu beberapa hari itu saya ditelepon oleh ketua majelis Bapak Ibu. Dokter Novian. Kak Tanto, gimana Kak Tanto? Gini. Oh iya Dok, saya lupa ya Dok gitu ya. Kan itu ada Kak Tanto, jadwalnya di mana? Di grup penatua di ya. Kalau jadwal yang di-share itu memang sudah ketumpuk jauh. Jadwal 3 bulan itu ketumpuk jauh. Enggak dipin begitu loh. Terus Dokter Novian, itu kan ada jadwal warta. Saya lihat handphone saya enggak buka warta itu Bapak Ibu. Saya hanya buka yang bagian atasnya saja. Yang bukan flyernya itu. Terus gimana Bapak Ibu? Kita ini bisa punya banyak alasan kan gitu ya. Untuk membenarkan diri. Bisa punya banyak argumen gitu ya. Tapi intinya ya salah Bapak Ibu. Saya salah. Walaupun saya bisa punya banyak argumen, bisa punya banyak, ya saya salah, saya enggak aware itu dan saya harus say sorry, minta maaf. Ya itu Bapak Ibu. Manusia itu seringkali kalau sudah salah, melanggar, mencemari hidupnya itu ada banyak permisif, ada banyak alasan-alasan untuk menutupi semua itu. Di dalam hal kekudusan, manusia seringkali mendegradasi, merelativisasi nilai dari moralitas dan kekudusan itu. Namun Bapak Ibu, kita tahu Alkitab sejak pada pertama kali menunjuk sifat Allah yang paling hakiki, yang tidak bisa dikompromikan, yang tidak bisa direlatifkan, yaitu apa? Allah itu menjaga kekudusannya. Dan ini yang perlu kita tahu. Ini ada semacam kesenjangan antara Allah yang komitmen dan tidak kompromi dengan kekudusan.
Kita manusia yang seringkali itu relatif di dalam hal ini. Dengan argumentasi-argumentasi kita. Di dalam catatan ini Bapak Ibu, Petrus tahu persis di dalam catatan ini. Ia tahu dia menuliskan pesan-pesannya itu kepada siapa? Kepada beberapa orang percaya, pendatang yang tersebar di berbagai tempat. Kalau kita baca di ayat 1 itu ada di Pontus, Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil, dan di berbagai tempat yang lain. Petrus tahu bahwa mereka itu adalah komunitas Kristen yang baru. Petobat-petobat baru. Yang hidupnya itu baru bertobat dari penyembahan berhala dan mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka itu ada di dalam kehidupan tekanan masyarakat sekitar dalam budaya mereka dan penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Kalau kita perhatikan pembaca dari kitab 1 Petrus ini, mereka itu orang-orang yang jemaat baru, yang baru bertobat sekali lagi. Dan banyak dulu itu jemaat ini tuh adalah orang-orang yang menyembah berhala. Hidupnya itu ada dalam pesta pora. Hidupnya itu penuh dengan kecemaran seksual yang bebas pada saat itu. Mabuk-mabukan, pergaulan yang bebas itu adalah budaya yang biasa pada saat itu. Dan mereka mengikuti adat istiadat orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Petrus tahu itu. Mereka baru saja bertobat dan butuh diberikan guideline, wejangan, dan penguatan. Karena itu Petrus menekankan di ayat yang sebelumnya, itu ayat yang ke-14 maksud saya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang dahulu menguasaimu. Maksudnya masa kebodohan itu dulu sebelum engkau mengenal Tuhan itu. Mereka cenderung bisa jatuh lagi dalam cara hidup yang lama Bapak Ibu. Apalagi lingkungannya itu mayoritas orang-orang yang gak percaya Tuhan. Tekanan sosial di sekitar itu juga sangat mempengaruhi. Orang Kristen waktu itu kan minoritas Bapak Ibu. Indonesia juga kita masih minoritas kan gitu ya. Dianggap aneh gitu wong iki. Kok gak nyembah seperti kita, semua orang lo menyembah dewa apa, Artemis lah, Kaisar lah, apa begitu. Jadi itu ada tekanan-tekanan sosial di tengah-tengah lingkung mereka Bapak Ibu. Mereka itu sering dikucilkan sebagai minoritas, dilecehkan. Sehingga muncul ada godaan-godaan untuk kompromi di dalam hidup sehari-hari. Wis bene aman lah gitu ya. Lebih baik kita pura-pura juga ngikuti mereka lah, sama dengan mereka lah. Kalau kita nanti nggak berbaur, oh ya kita nggak bisa survive, nggak bisa punya teman, nggak bisa punya gangtau yang menjanjikan, misalkan begitu Bapak Ibu. Kalau nanti terlalu kaku gitu ya, wah uripnya terlalu kencang gitu, wah kita dibenci banyak orang nanti. Nah ini kondisi mereka yang nggak gampang Bapak Ibu. Dan gaya hidup mereka itu kan orang-orang pada saat itu yang nggak mengenal Tuhan itu gaya hidup yang bebas. Untuk hidup pergaulan seks di luar nikah itu udah biasa. Ada praktek-praktek yang disebut homoseksual. Kalau hari ini kan terkenal LGBT misalnya. Itu zaman dulu tuh sudah ada juga itu sudah biasa. Wah, itu ada degradasi itu kalau misalkan nggak hati-hati. Dan gereja pun kita kan prihatin kalau ada gereja sampai menikahkan orang yang sesama laki-laki, sesama perempuan gitu ya. Kita ini kan gereja yang percaya pernikahan jenis kelamin yang berbeda dan monogami. Tapi dunia ini berbeda Bapak Ibu. Cara memandangnya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang semacam pendatang yang gak punya tempat yang nyaman gitu loh. Karena tidak dihargai, gak punya tempat, tidak diakui lagi begitu. Jadi Petrus ingin menegaskan bahwa status baru mereka sebagai orang percaya, sebagai umat Allah itu harus mencerminkan standar hidup yang sesuai dengan panggilan mereka. Di tengah-tengah dunia yang najis, di tengah-tengah dunia yang gak beres ini. Bapak Ibu, orang percaya itu bukan disuruh untuk menyendiri hidup di gua supaya enggak tercemari oleh orang-orang di sekeliling. Bukan panggilan kita bukan supaya menyendiri bertapa hidup di gua supaya kita enggak tercemari oleh dunia ini. Bukan, tapi supaya
kita ini betul-betul menjaga hidup kita sesuai dengan panggilan kita. Dunia memiliki penilaiannya sendiri untuk menilai ini kudus tidak kudus, ini suci tidak suci. Kalau kita kapan hari ada viral yang ini ada gambar apa namanya, kerusakan itu di mana ini? Di Cidahu ya. Cidahu, Sukabumi, di Sengkil atau apa gitu namanya gitu desanya. Itu kan ada perkataan itu seorang tuh waktu berdebat lah istilahnya, yang penunggu rumah itu, yang punya rumah itu dimaki-maki begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu di situ dan ada kalimat di situ, kita ini sudah sama semua seperti ini dan kamu datang mengotori ya itu ya. Istilah itu loh Bapak Ibu, mengotori daerah kami. Istilahnya tuh mau ngomong kamu tuh membawa kenajisan di daerah kami. Yaitu cara pandang yang berbeda dunia Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita sedang retreat, istilahnya retreat rohani gitu ya. Itu orang di luar tuh bisa melihatnya itu mengotori itu, najis itu. Di dunia ini ada dua sikap ekstrim Bapak Ibu. Untuk melihat kekudusan Allah itu. Yang pertama itu adalah sikap yang dihantui ketakutan oleh kekudusan itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah sikap di mana orang yang tidak peduli dengan kekudusan itu apa, enggak terlalu peduli, tidak mau dibebani oleh soal-soal kekudusan. Kalau bisa dia lakukan ya dia lakukan, kalau enggak bisa dia lakukan ya dia enggak lakukan. Easy going lah istilahnya gitu. Ada dua sikap ekstrim ini. Yang dihantui ketakutan oleh soal kekudusan ini, dia akan muncul rasa gelisah dan rasa takut Bapak Ibu. Takut bersinggungan dengan orang yang berbeda dengan dia. Beberapa waktu yang lalu siang hari itu saya beli ini Bapak Ibu, snack untuk anak-anak sekolah minggu. Itu saya beli di toko snack lah, grosir gitu. Masuk ke situ milih-milih susu kotak kecil gitu ya untuk anak-anak sekolah minggu gitu ya. Nah di lorong itu saya milih-milih, kemudian saya berbalik gitu, ada seorang ibu tuh masuk, mau simpangan dengan saya. Saya kan gini, mau simpangan gitu, dia langsung loncat Bapak Ibu. Minggir gitu sampai nubruk etalase gitu loh. Gini minggir. Saya mau lewat tuh dia minggir gini. Kok ketakutan gitu. Ngapain ya? Saya sendiri bingung ya. Apa saya bau nggak mandi atau piye? Sampai gitu ya. Jadi dia minggir sampai kayak orang takut gitu loh. Saya baru sadar Bapak Ibu. Kalau saya itu pakai kaos hitam dari dari sidang sinode, kaos hitam, dan di sini itu ada lambang kayak lambang kita, lambang GKT loh Ibu. Ini ada salibnya terang di sini, di bagian bahu saya sini, lengan saya gini. Jadi waktu gini tuh dia ngelihat ini mungkin loh ya ini, sampai ketakutan begitu. Saya nggak tahu persis tapi sangat aneh sekali Bapak Ibu. Ketakutannya sampai seperti itu. Apakah karena itu ya? Saya sampai berpikir, sampai pulang tuh saya masih bingung. Nyapo ya kok wedi ambek aku apa rupaku medeni apa gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi ini ketakutan orang yang bisa terjadi Bapak Ibu di tengah-tengah takut bersentuhan dengan yang najis Bapak Ibu. Ya. Dan belum lagi kalau ketakutan yang lain Bapak Ibu. Beda jika kita tuh takut dengan dengan Allah yang kudus, itu juga bisa terjadi. Sikap takut dengan Allah yang kudus. Akhirnya yang muncul apa Bapak Ibu? Yang muncul itu yang dinamakan legalisme. Bayangannya kayak apa sih? Bayangkan kalau anak kita itu mengerjakan PR, nyapu, kemudian bantu kita. Itu dia lakukan semuanya itu karena takut dia dimarahi oleh ayahnya kalau enggak dia kerjakan itu. Bayangkan Bapak Ibu. Bisa salah orang memahami kekudusan Allah itu dengan cara yang sedemikian. Betapa dia sudah kehilangan sukacita sebagai seorang anak.
Ada orang yang begitu merasa takut dengan kekudusan itu dan dirinya merasa sangat najis, banyak dosanya, sampai dia kemudian menjauhkan diri dari gereja. Itu ada juga. Menjauhkan diri dari pelayanan, menjauhkan diri dari Alkitab, dari firman Tuhan, karena merasa dirinya terlalu kotor, Bapak Ibu. Ini kita bisa bayangkan kalau ada orang yang takut ke dokter, karena dirinya itu merasa punya penyakit yang terlalu berat. Ngeri juga Bapak Ibu ini, orang seperti ini. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, itu untuk mereka yang ekstrim takut dengan kekudusan itu. Tapi ekstrim keduanya itu ada yang begitu tidak peduli dengan kekudusan Bapak Ibu. Yaitu orang-orang yang permisif, yang sering memaafkan diri sendiri gitu. Dengan kalimat-kalimat, alah sudahlah semua orang berdosa gitu ya. Kita tidak usah terlalu fanatik lah, hidup suci. Ada yang berkata seperti itu kan Bapak Ibu. Yang tidak terlalu peduli dengan kekudusan itu sendiri. Kudus kamu ojo terlalu fanatik lah, kamu nek mau jaga hidup kudus tenanan jadi pendeta ngono lho, misalkan begitu ya. Itu urusannya pendeta-pendeta gitu. Itu supaya itu ada orang berpikir seperti itu. Hidup kudus itu membuat dia tidak bisa bahagia karena hidup kudus itu tidak relevan untuk kehidupan sehari-hari bagi dia di tengah dunia yang seperti ini. Yang penting kan nggak ngerugikan orang. Kita mau jungker wale, mau ngapain, mau ipu, terserah kita lah gitu. Mau pakai uang kita untuk apa saja, yang penting gak merugikan orang. Mau pakai hidup kita untuk ngapain aja, yang penting gak merugikan orang. Nah, ini orang-orang yang gak menghargai kekudusan Bapak Ibu. Apalagi dengan istilah-istilah rohani misalkan gitu ya. Tuhan mengertilah kelemahan kita misalnya gitu. Gak apa-apa lah. Dosa titik-titik ora apa-apa gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Karena itu di sini Petrus menuliskan ayat yang sangat tegas sekali lagi. Ayat 15, ayat 16. Sebagai panggilan yang tegas bagi orang percaya. Yang tidak boleh kompromi di hadapan Tuhan sebetulnya. Inilah kekudusan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Kata tetap. Tapi ini menunjuk kepada kontras dari dulu. Nek dulu kamu gitu, sekarang enggak. Kamu tuh beda sekarang ini. Kamu dipanggil untuk menjadi kudus. Menjadi kudus ini artinya tuh dipisahkan dari dunia ini. Hidupmu tuh sudah berbeda. Dipisahkan untuk apa? Kita tuh sudah dipisahkan untuk Tuhan. Jadi sudah lain. Apa yang dipisahkan? Ya seluruh hidup kita. Disuruh catatan di dalam seluruh hidupmu. Ini menekankan kekudusan yang bukan cuma areal-areal tertentu. Kalau areanya area sekitar gereja itu kudus, tapi ini area sini enggak apa-apa. Bukan begitu. Seluruh hidupmu. Baik di gereja, baik di luar gereja, di area rohani yang tidak rohani. Kita perlu menjaga kekudusan itu di dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan saja pada saat kita melayani. Tetapi pada saat kita ada di tengah keluarga, ada di tengah pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Ini adalah panggilan yang Petrus sampaikan kepada orang-orang percaya yang baru bertobat pada saat itu. Ini yang praktis ada perubahan hidup kita ini. Hidup yang menyatakan Allah melalui kesalehan kita. Lalu dia lanjutkan dasarnya apa? Apa dasarnya? Dasarnya adalah komparasi dengan keselarasan di ayat 16. Petrus mengatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini dasarnya. Petrus ini mengutip di Imamat kan, di Perjanjian Lama. Imamat pasal 11 ayat 44 sampai dengan 45. Ini menegaskan bahwa kekudusan Allah itu sangat permanen dan dipelihara dari sejak Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Terkait relasi manusia dengan Allah, itu relasi di dalam kekudusan. Jadi kekudusan bagi Allah itu bukan sekedar ini penting loh ya, bukan. Ini mutlak. Bukan hanya penting, tapi ini mutlak. Karena mutlak, maka apa konsekuensinya Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan? Karena mutlak,
maka sifat Allah yang kudus ini membawa konsekuensi yang besar. Konsekuensi di dalam diri Allah sendiri dan konsekuensi kepada ciptaannya, yaitu kita manusia. Maksudnya apa di sini? Karena dia itu kudus dan kekudusannya itu adalah mutlak, maka ini membawa dampak. Apa itu? Tuhan tidak akan membiarkan dosa itu tanpa penghukuman. Bapak Ibu, bagaimana kita tahu ini mutlak? Dan berapa harga yang harus dibayar? Ketika sekali lagi kita melihat salib Kristus. Itu menjadi tanda betapa mutlaknya kekudusan bagi Allah. Demikian kekudusan itu dia bayar dengan nyawanya. Karena bagi Allah kekudusan itu mutlak. Gak bisa ditawar-tawar. Gak ada kompromi di sini. Maka dia bayar dengan harga tertinggi dengan penebusan darah kematian Kristus di atas kayu salib. Dan ayat 17 kalau kita lanjutkan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Inilah Bapak Ibu. Inilah jalan yang dicari Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan supaya hubungan kita dengan Allah itu terjalin kembali dengan mesra. Apa itu? Jalan salib. Supaya kita bisa menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Dan kita itu adalah anak-anaknya. Bagaimana anak dan Bapa di dalam relasi itu. Inilah yang Petrus sebutkan. Untuk hidup di dalam ketakutan. Tetapi bukan ketakutan karena kengerian. Tetapi ketakutan dengan rasa hormat. Bukan ketakutan mengerikan. Tapi takut yang hormat. Kekudusan Allah itu memang menakutkan Bapak Ibu bagi orang yang tidak percaya. Karena dia akan berhadapan dengan penghukuman dan murka Tuhan. Tetapi bagi anak-anak kita di dalam takut hormat kepada Tuhan. Kekudusan Tuhan itu malah justru menjadi magnet bagi kita. Atas kasih-Nya bukan sebagai cambuk murka bagi kita. Bapak Ibu, jadi hubungan kita itu adalah hubungan dengan Allah yang kudus. Kita harus mengingat itu. Hubungan yang eksklusif. Eksklusif itu berarti yang khusus sekali. Sehingga kita bisa menyebutnya, dikatakan di situ Bapa. Kalau engkau menyebutnya Bapa, itu khusus loh hubungan kita. Dan kita tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah bisa tercapai tanpa Yesus Kristus yang membayar harga nyawa di atas kayu salib. Makanya ayat 18 itu 18 ayat 19 dijelaskan lebih terang lagi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kalau kita misalkan di rumah sakit ya, bayangkan di ruang operasi. Kalau di ruang operasi itu pasti steril ya. Enggak boleh ada debu, kuman, bakteri, pasti disteril semua itu. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ya karena itu berbahaya. Tidak boleh ada kotoran. Apalagi bakteri karena yang menjadi taruhannya itu nyawa Bapak Ibu. Harus steril. Begitu juga dengan kekudusan Allah Bapak Ibu. Allah tidak sedikit pun berkenan atas dosa yang masuk di hadiratnya. Apalagi dalam relasi dengan Dia. Manusia berdosa itu seperti kita ini tidak bisa masuk. Kecuali kita itu ada sterilisasi yang sempurna dari Allah sendiri. Yaitu apa? Darah Kristus yang menyucikan. Maksudnya apa? Kita telah diterima dan diampuni oleh Tuhan.
di dalam iman kepada Kristus. Sehingga hidup kita, hidup dalam kekudusan itu menjadi akhirnya tanggapan, sekali lagi, tanggapan yang patut Bapak Ibu. Yang selaras terhadap kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang menguduskan kita. Kita ditebus oleh darah yang mahal. Kita orang-orang yang sudah dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Karena itu quote Jawane Bapak Ibu, mbok yo urip iku diregani sing pantes. Hidup itu dihargai dengan pantas. Karena hidup kita itu dibayar dengan pengorbanan nyawa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Tidakkah kita patut bersyukur ya? Dan menghargai hidup kita ini untuk menjadi apa? Kalau Roma mengatakan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Holy is He. Kuduslah Tuhan. Itu bukan soal seberapa tinggi tangan kita terangkat waktu mari kita sembah Dia. Bukan soal itu. Bukan soal kita sampai sujud-sujud merendahkan diri. Pada saat kita beribadah bukan itu. Tapi seberapa kita mengkhususkan diri saya ini untuk Tuhan. Di dalam perkataan, di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita terlebih-lebih. Kalau kita berhadapan dengan Tuhan sebagai Allah yang Maha Kasih, kita senang-senang saja Bapak Ibu, Allah yang Maha Kasih. Kalau kita berhadapan dengan Tuhan Allah yang berdaulat, ya sudahlah Dia berdaulat, kita pasrah saja Bapak Ibu. Tapi ketika kita berhadapan dengan Allah yang kudus Bapak Ibu, wah, malu kita. Kalau kita tidak memiliki komitmen untuk menjaga hidup kita dengan kudus. Banyak dicemari oleh banyak hal di dunia ini. Apakah yang ingin kita harapkan saat orang lain melihat kita terkait dengan kekudusan Tuhan? Maka ayat tadi mengatakan kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Kita ini duta-duta, berikan duta-duta Bapak Ibu ya. Seorang duta besar itu mewakili negaranya di dalam segala perkara. Dalam pernyataan-pernyataannya, di dalam sikapnya, di dalam tindakannya. Itu cerminan dari negara yang diwakili. Itu pula kita Bapak Ibu. Kita tuh umat Tuhan yang sudah dikhususkan untuk hidup bagi Tuhan. Hidup kita itu cerminan Tuhan seperti apakah yang kita sembah itu Bapak Ibu. Kita ingin menunjukkan kepada dunia ini seperti apa Allah kita yang kudus itu di dalam hidup kita. Maka ini menyangkut seluruh topik hidup kita. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan, sebagai siapapun. Kita ingat, apapun yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan. Apakah itu menghargai kekudusan Tuhan? Apakah itu persembahan bagi Tuhan? Mari kita lihat dengan cara yang baru Bapak Ibu. Bukan lagi beban. Hidup kudus itu jangan lagi menjadi sebuah beban. Melainkan kehormatan. Kita dipanggil bukan untuk mempertahankan hidup terus di dunia ini. Bukan. Kita dipanggil sebagai cerminan kemuliaan Tuhan. Dan kekudusan Tuhan itu. Dengan hidup berbeda dengan dunia ini. Sehingga kita bisa mengatakan kuduslah Tuhan. Ketika dunia melihat kekudusan kita, mereka seharusnya juga bisa melihat wajah Kristus di dalam hidup kita. Biarlah kita boleh memperhatikan hidup dan menjalannya dengan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.